Jiwa, ya kalau jiwa di Al-Farabi sumbernya adalah akal ke-10, yang tadi disebut akal fa'al. Akal inilah referensi kita ke dunia transenden, dunianya Allah. Oke, di mana sih sintesisnya Farabi terhadap Aristoteles dan Plato tentang jiwa misalnya? Kalau di Plato, jiwa adalah substansinya rohani. Jadi esensnya rohani. Kalau di Aristoteles, jiwa adalah formnya jasmani. Nah, dua hal yang berbeda. Karena Plato ideologinya agak idealistik, sementara Aristoteles itu kan realistik, realisme. Form sama substansi. Bedanya kan di sini. Substansi itu kayak gini loh. Gelas ini substansinya adalah kaca. Bahannya adalah kaca, itu substansi. Maka kalau di Plato, jiwa adalah bahannya rohani, intinya rohani. Ini kan intinya kaca. Kalau di Aristoteles bukan. Jiwa itu formnya kaca ini. Ini kan kaca dengan form, dengan bentuk gelas. Nah, bentuk gelas inilah jiwa. Kita itu daging, darah. Ini kan fisik, tubuh. Ada formnya sehingga kita disebut manusia. Ya karena ada ruh, ada jiwa itu tadi. Itu Aristoteles. Makanya kalau formnya diambil, meskipun tubuhnya masih utuh, kita tidak bisa disebut manusia. Nah, ini seolah-olah benar dua-duanya. Plato ya masuk akal. Wong kita memang intinya ruh manusia itu. Tapi Aristoteles juga masuk akal. Maka Al-Farabi menyatukan ini. Katanya Farabi, jiwa itu ya memang substansi, tapi dalam dirinya sendiri. Tapi kalau dihubungkan dengan tubuh, itu dia form, dia bentuk. Jiwa itu substansi. Kalau ngomong jiwa nggak dihubungkan dengan tubuh. Tapi kalau ngomong ruh, ngomong jiwa dihubungkan dengan tubuh, maka jiwa adalah formnya. Jiwa adalah bentuknya. Itu jawabannya Al-Farabi terhadap perbedaan pendapat antara Aristoteles dan Plato. Daya jiwa ada 3, daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Nggak perlu tak jelasin panjang ya. Kalau yang ini kamu ngerti, tinggal dibaca, jadok kamu langsung paham. Daya mikir ada 2, ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu, loh ini ada teh. Oh enaknya teh ini buat apa sih? Oh tujuannya untuk diminum. Oh berarti aku harus minum. Itu akal praktis. Maka kamu nggak perlu capek-capek berteori. Ini gelas ini. Apa ya kira-kira filosofinya gelas? Enggak. Kamu cuma butuh akal praktis, nggak butuh akal teoritis. Itu untuk jawab orang-orang yang agak agak sok filsafat atau apa harap difilsafati. Apa filosofinya laptop? Enggak. Laptop itu kamu nggak perlu akal filosofis, nggak perlu akal teoritis. Kamu cuma butuh akal praktis. Akal praktis itu apa gunanya laptop? Sederhana. Zaman saya mahasiswa, Aif kan sering-sering gitu. Anak-anak filsafat itu. Ayo, filosofi menanak nasi apa? Wah, filosofi ya, kemantepan. Yang bagian-bagian itu tidak butuh akal teoritis, itu akal praktis. Nah, baru yang kedua ada akal teoritis. Dibagi 3 juga. Yang pertama akal potensial atau akal fisik. Akal potensi. Kenapa disebut potensi? Karena dia hanya potensi, dia akan aktual kalau dibantu oleh panca indera. Misalnya, aku lihat teh ini.
Teh ini sudah disuguhkan sejak tadi jam 8, sekarang setengah 10, mesti wis adem. Tanpa harus aku nyentuh, aku bisa menyimpulkan ini pasti sudah dingin. Yang tadi sebenarnya masih potensial, tapi sekarang kepake dengan setelah aku lihat teh ini. Aku punya potensi untuk menyimpulkan teh ini dingin dengan premis-premis bahwa ini dari itu kan premis-premisnya premis-premis fisik semua. Butuh panca indera dulu. Kalau aku nggak lihat, nggak ngerti. Jadi dibantu oleh panca indera maka akal bisa gerak. Ada juga akal aktual. Nah, akal yang tanpa harus panca indera kamu bisa menyimpulkan. Tanpa harus lihat langsung akalmu sudah bisa menangkap. Misalnya setiap benda pasti ada dalam ruang. Itu kan tanpa panca indera kamu. Akal-akal yang universal, cara berpikir umum, itu kan namanya akal aktual. Dia selalu bisa kerja menyimpulkan tanpa harus dibantu apapun. Setengah pasti lebih kecil daripada satu. Oh, itu kamu nggak perlu harus pakai. Enggak, itu sudah prinsip dasar akal. Itu namanya akal aktual. Ada lagi yang ketiga, akal mustafad. Akal mustafad itu akal yang dikasih, akal yang diperoleh. Ini akal yang bisa komunikasi dengan akal fa'al tadi. Ilmunya yang sejenis ladunia tadi. Jadi akal yang terbuka menangkap informasi dari atas. Itu namanya akal mustafad. Nah, jadi daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir, ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal teoritis ada akal potensial, akal aktual, dan akal mustafad. Filsafat kenabian sebenarnya ini yang original dari Al-Farabi, ya, yang tadi bahwa Nabi adalah sosok yang punya keistimewaan dari sisi kejiwaan. Istimewanya apa? Karena Nabi bisa berhubungan langsung dengan akal fa'al dalam kondisi apapun. Jadi anugerah paling besar yang diterima Nabi itu ya anugerah bisa komunikasi langsung dengan akal fa'al. Sementara kalau para filosof untuk komunikasi dengan akal fa'al itu dia perlu susah payah dulu. Kalau Nabi langsung dikasih. Ya, secara personifikasi, kalau di Farabi agama biasanya menyebut akal fa'al itu Jibril. Dia kan yang membawa semua informasi yang dibutuhkan oleh Nabi. Itu filsafat kenabian.